Kembali lagi kita pada bincang-bincang malam, dan saat ini salah satu bicara kita adalah Pak Dr. Agus Surahman. Beliau dikenali sebagai seorang dosen pascasarjana, selain itu juga aktif bergiat sebagai praktisi hukum. Ya, kali ini yang mau kita soroti perihal ancaman potensi resesi di depan mata. Ya, langsung aja mungkin kita bisa langsung tanya dengan Pak Agus apa mengenai pandangan-pandangannya. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Ya, Pak Agus, kekinian sudah terlihat tanda-tanda mengenai pertalite yang sudah sulit ditemui di banyak tempat, di banyak daerah, bahkan mungkin kayak informasi dari banyak kabar se-Indonesia. Nah, hal berbeda juga ada kabar tersiar akan terjadi potensi kenaikan BBM, khususnya pertalite. Nah, kalau seandainya pertalite naik, itu biasanya akan terjadi dampak pada biaya transportasi dan sebagainya. Nah, pendapat Bapak gimana tuh? Ya kan, kalau saya lihat pernah itu saya melihat pidatonya Pak Jokowi, dia kan waktu G7 di G7 di mana kemarin itu kan di-brief ya oleh pemimpin G7 itu bahwa Pak Jokowi ini tahun depan lagi ekonomi kita semakin gelap. Nah, beliau kan mengatakan itu. Kemudian dia bilang mengenai subsidi kita sudah 500 triliun lebih, ya kan? Nah, apakah kita mampu kalau saatnya lebih dari itu? Kalau kita tidak akan melakukan lebih, ya kan? Beliau bilang kan kita paling banyak mensubsidi untuk kepentingan masyarakat. Tapi kan itu memberatkan APBN kan berdarah-darah. Nah, kalau sudah melewati 500 triliun, apa masih bisa? Gitu, tidak melepas harga minyak, karena sebentar lagi kan tadi kan minyak ya solar ya akan naik, dan petrolnya juga sudah jarang, sedang orang sudah mulai diarahkan menjadi petramak, mengkonsumsi petramak. Nah, persoalannya ada yang menarik di itu Salahuddin Uno ya, seorang menteri juga, yang mengatakan kenapa tidak membeli minyak dari Rusia, ya kan harganya diskon 30%, sedangkan India sedang mempertimbangkan, India udah lama memproduksi itu, membeli dari Rusia. Nah, kita katanya sedang mempertimbangkan itu, tapi orang ada bilang kok takut, ya kan, kita di boikot, SWIFT kita nggak jalan, dolarnya nggak bisa tutup. Nah, kenapa harus takut? Kita bayar aja dengan rubel, ya kan, konversi aja antara dolar sekian, rubel sekian. Itu udah kan, dengan Cina kalau nggak salah dia sudah terjadi transaksi seperti itu antara yuan dan rupiah. Nah, nggak usah takut kalau menurut saya, jalan saja. Itu kan untuk kepentingan nasional kita. Nah, persoalan Amerika kan sekarang orang mulai berani. Cina berani melawan Amerika, Rusia mah apalagi, Taliban aja lebih berani, bisa menang misalkan, ya. Kok Indonesia nggak berani, ya? Iya, terus Turki itu mereka udah berani melawan ancaman Amerika, karena memang sudah saatnya dunia kan berputar. Sudah saatnya ekonomi atau dominasi United States itu dengan negara-negara barat, terutama Eropa, sudah mulai harus menurun. Mungkin nanti digantikan oleh China dan Rusia. Ya memang dunia ini hukumnya berputar, tidak semua di atas. Kita akan hidup berjalan seperti roda berputar, ada di atas, ada di bawah. Nah, mungkin seperti inilah kehidupan dunia, bahwa mungkin saatnya lah United States itu tidak mendominasi lagi. Sudah banyak orang mau melawan. Kalau di Taiwan, memang dia menghasut Taiwan untuk melawan China karena ada yuan.
ada uang, ada PT ya. Kenapa? Ya kan meminjamkan senjata, kan harus dibayar. Mengirim pasukan harus, yang biayanya harus tanggung. Ada ini di belakangnya korporat yang bergerak dalam persenjataan, jual beli senjata sih, pabrik sih. Tapi baik. Lain jangan tenang-tenang dia memakai senjata, bukan hibah cuma-cuma, harus dibayar, ada undang-undangnya. Amerika sudah buat undang-undang seperti leasing. Begitu. Akhirnya saat ini Indonesia ada di persimpangan jalan, mungkin kira-kira begitu ya. Jadi apakah harus mengambil mengkonsumsi BBM dari Rusia dengan diskon yang sangat besar yang sifatnya sangat meringankan untuk konsumsi di masyarakat, atau menambah beban utang tanpa ketergantungan ini? Kita kembali lagi back to konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 mengatakan bahwa untuk kesejahteraan masyarakat sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan korporasi saja, ya kan, yang semakin menjauh ya kekayaannya dengan rakyat kecil. Mungkin kalau pandangan Bapak, andai mungkin kita melakukan komunikasi dengan Rusia untuk kebutuhan BBM. Ya boleh dong, masa tidak? Kita kan negara merdeka, ya kan? Jadi kita setelah dihitung-hitung dari tim ekonomi Indonesia ini, Mulyani dan itu kan tinggal bagaimana nih menguntungkan enggak. Tapi ingat, saran saya adalah kembali kita harus bersandar pada prinsip. Artinya ketika kita mengkonsumsi yang ditawarkan Rusia, mungkin itu juga bisa menjadi obat, tidak terjadi kenaikan BBM, tidak terjadi kenaikan efek domino bahan bahan pokok lainnya. Ya, dengan sendirinya kalau memang kita mendapat diskon 30, misalkan kemudian kita rayu lagi mungkin bisa lebih daripada 30%, 40 misalnya. Nah, dengan bantuan yang benar-benar bantuan, bukan bantuan yang membebani ya. Sementara ini kan bantuan dari para negara-negara kapitalis itu kan tanda petik utang dengan bunga yang harus dibayar. Bunganya bisa politik, bisa uang, bisa ekonomi, bisa pencaplokan atau penguasaan, ya kan? Contohnya di Sri Lanka, ya kan, terjebak utang. Ya kan, ada satu pelabuhan yang harus diserahkan pengolahannya kepada yang berutang, yang kreditur. Itu kan bunganya lebih besar daripada bunga uang.